Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmawati. Saya dari kelas PTIKB semester 2. Di sini saya ingin presentasikan hasil review jurnal saya. Baik, yang pertama ada judul Sistem Penentuan Lokasi dan Penyimpanan Barang menggunakan LabVIEW dan Sensor Ultrasonik. Nama jurnal, Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, volume dan halamannya volume 5, halaman 75 sampai 82, penulis Ardita Fajar Pratiwi, Sugeng Wirianto, program studi Diploma 3, Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap, Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Sidakaya, Cilacap, Indonesia, 53212 pada tahun 2017. Yang pertama ada pendahuluan tujuan penelitian. AGV menjadi salah satu pusat perhatian di dunia industri saat dikarenakan beberapa keunggulan yang dimilikinya, yaitu konsisten, fleksibilitas, dan otomatisasi dari sistem tersebut. Selain itu, penggunaan AGV dalam dunia industri juga dapat membantu meningkatkan performa bisnis dari segi ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi. Meskipun investasi awal cukup besar, tetapi perusahaan dapat melakukan penghematan dari segi tenaga kerja, sehingga untuk jangka panjang lebih menguntungkan. AGV dapat digunakan pada berbagai area kerja seperti bagian perakitan, penanganan material pada sistem produksi, penanganan material di gudang atau logistik, serta penanganan barang di tempat penyimpanan. Latar belakang penanganan material yang baik pada suatu industri akan memberikan dampak positif yang besar pada industri tersebut. Dengan hal itu, maka keuntungan industri akan ikut meningkat. Salah satu fokus dalam penanganan material yang baik adalah bagaimana mendistribusikan bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi secara efisien dan minim kesalahan. Beberapa metode yang telah digunakan untuk pemindahan material antara lain, conveyor, hand robot, forklift, dan automated guided vehicle, AGV, tetapi pengembangan pada penanganan material yang berbasis kendaraan bergerak lebih kepada forklift dan AGV. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan pengerjaan yang fleksibel dan lokasi kerja yang luas pada satu lantai. Metode penelitian yang digunakan, dari yang saya lihat, peneliti menggunakan pendekatan atau metode baru. Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, penggunaan radar ultrasonik merupakan pencairan ruang kosong pada tempat penyimpanan menjadi lebih cepat, sedangkan untuk membantu operator dalam memonitor proses penanganan material digunakan antarmuka LabVIEW. Yang kedua ada metode penelitian. Metode yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang saling berhubungan secara sekuensial linear. Diagram blok robot pengikut garis terdiri atas baterai LiPo 11,1 volt, sensor garis papan rangkaian utama atau mainboard, dan driver motor DC secara ditunjukkan dalam gambar 1. Baterai LiPo 11,1 volt berfungsi sebagai satu daya untuk menggerakkan robot pengikut garis. Sensor garis berfungsi sebagai masukan untuk mainboard. Mainboard terdiri dari LCD sebagai penampil, penyetel robot, dan microcontroller sebagai pengatur dari hasil yang diinginkan. Pengaturan pada microcontroller juga dilengkapi dengan sistem kontrol PID, sehingga robot pengikut garis dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Driver motor DC berfungsi sebagai masukan ke motor DC yang merupakan penggerak pada robot pengikut garis. Pengujian yang dilakukan menggunakan tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah proses analisis yang dilakukan melalui studi pustaka dan identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berhubungan dengan proses implementasi sensor ultrasonik dalam menentukan jarak dengan berbagai macam sistem komunikasi dan robot pengikut garis. Tahapan kedua adalah pengembangan sistem, meliputi perancangan robot pengikut garis, perancangan sensor ultrasonik, perancangan Bluetooth, perancangan virtual instrument atau VI LabVIEW, perancangan mekanik, dan perancangan sistem keseluruhan. Tahapan ketiga adalah pengujian sistem dengan mengimplementasikan sistem tersebut pada arena yang menyerupai kondisi gudang penyimpanan. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Solusi yang diberikan peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Jenis benda penghalang mempengaruhi sensitivitas pembacaan dari sensor ultrasonik. Selain itu, faktor ketebalan dari benda yang diukur juga menjadi penyebab kurang tepatnya hasil pembacaan. Oleh sebab itu, untuk pengujian pada sistem keseluruhan, dalam penelitian ini menggunakan benda berbahan foam. Bagaimana cara peneliti mendesain eksperimen untuk penguji sistem yang dibuat? Pengujian robot pengikut garis dilakukan dengan melihat pergerakan robot pada lintasan yang sudah disediakan.
Pergerakan tersebut dilihat berdasarkan hasil pembacaan sensor garis dan hasil pengamatan langsung. Gambar 9 adalah hasil lintasan yang dilalui oleh robot pengikut garis. Panjang lintasan keseluruhan adalah 514 cm. Gambar 10 menunjukkan hasil pembacaan LED yang menampilkan pembacaan data digital dari pergerakan robot pengikut garis, dan tabel 1 menampilkan hasil pembacaan sensor garis pada robot pengikut garis. Berikut adalah tabel satunya. Apakah eksperimen yang dilakukan berhasil? Pada tabel 1 ditunjukkan 12 LED yang terpasang pada sensor garis. Dari pembacaan 12 LED tersebut, kondisi yang menyatakan bahwa robot pengikut garis dapat berjalan dengan baik adalah apabila lampu 6 dan lampu 7 membaca garis berlogika 1 ketika robot melewati lintasan yang lurus. Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa robot pengikut garis berhasil bergerak mengikuti lintasan. Letak kontribusi terbesar dari penelitian yang dilakukan, hasil pengujian sensor ultrasonik dengan beberapa jenis benda penghalang diperlihatkan pada gambar 11 akrilik dan gambar 12 foam. Dari grafik tersebut didapat besar kesalahan yang terjadi untuk benda berbahan akrilik adalah sebesar 2,48%, sedangkan pada benda berbahan foam sebesar 1,40%. Yang terakhir ada kesimpulan. Apakah kesimpulan sesuai dengan tujuan peneliti? Kesimpulan yang dituliskan sesuai dengan tujuan penelitian. Apakah ada masalah peneliti yang belum terselesaikan? Setelah saya membacanya, tidak ada peneliti yang belum terselesaikan, melainkan semuanya sudah terselesaikan. Apakah referensi yang digunakan jurnal up-to-date? Informasi pada jurnal yang saya baca memang up-to-date, karena beberapa di antaranya cukup jelas dan cukup mudah dimengerti. Baik, sampai di sini presentasi saya. Saya berharap dengan adanya presentasi ini kita mendapatkan beberapa wawasan dan pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.